Desa Lebong Tambang berawal dari peninggalan penjajahan kolonial Belanda, yang mana terbentuknya Desa Lebong Tambang mulai dari tahun 1957, yang mana waktu itu dipimpin oleh Bapak Ahmad. Selanjutnya setelah Pak Ahmad meninggal dunia, lengser dari jabatannya, dipimpin oleh Bapak Suparno. Setelah Pak Suparno, dipimpin lagi oleh Bapak Tukiman. Setelah Bapak Tukiman, dipimpin oleh Bapak Mamat. Setelah Pak Mamat, dipimpin lagi oleh Bapak Awaludin. Dan saat ini dipimpin oleh saya sendiri, yang mana saya telah 2 periode memimpin Desa Lebong Tambang ini. Alhamdulillah syukur, dalam kepemimpinan semua masyarakat Lebong Tambang dalam keadaan aman dan terkendali. Untuk Desa Lebong Tambang dengan luas wilayah 40.000 hektar persegi dengan jumlah penduduk 2.514 jiwa, dengan jumlah KK 714 KK. Untuk mata pencarian masyarakat Desa Lebong Tambang khususnya 80% mengandalkan dari tambang tradisional yang ada pada saat ini, yang sama-sama kita saksikan bahwa masyarakat Desa Lebong Tambang dan sekitarnya mengais rezeki di tambang tradisional Lobang Cap Martil ini. Insya Allah ke depan kami, karena jabatan kami ini masih ada 2 tahun lagi, mungkin di sisa 2 tahun ini kami akan maksimalkan usaha kami, yang terutama ekonomi masyarakat Desa Lebong Tambang, yang mana kita sama-sama ketahui ekonomi masyarakat Lebong Tambang ini ketergantungan kepada tambang emas tradisional, yang sama-sama kita ketahui bahwa tambang emas tradisional ini mungkin ke depan secara administrasi akan kami usulkan legalitasnya seperti harapan masyarakat yang banyak ini. Jadi kami selaku kepala desa akan memfasilitasinya. Insya Allah ke depan bisa terwujud tambang yang legalitasnya jelas. Mungkin untuk ekonomi kami berharap kepada pemerintahan Desa Lebong Tambang, pemerintah Kabupaten Lebong, yang mana kami ini sangat butuh legalitas untuk penambang tradisional yang ada di Desa Lebong Tambang ini. Dalam 2 periode ini banyak hal yang telah kami bangun, dari dana provinsi, dari dana kabupaten, dan dana DD, ADD. Salah satunya dan lainnya seperti jalan-jalan rapat beton, bantuan bedah rumah, bantuan sawo dan jeruk, seperti drainase, pamsimas, dan yang lainnya. Dan saya selaku kepala desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pemerintah, terutama Kabupaten Lebong, Provinsi, dan kepada Bapak Presiden yang telah memberikan kami anggaran ADD dan DD, yang mana kami telah membangun desa kami sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, membangun dari pinggir. Itu telah kami laksanakan dan telah kami manfaatkan untuk rakyat kami. Sekali lagi kami atas nama pemerintahan Desa Lebong Tambang mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah
ikut berpartisipasi di Desa Lebong Tambang ini. Banyak peninggalan Belanda yang ada di Desa Lebong Tambang ini, seperti salah satunya Gua Lebong Kacamata. Yang kedua, pengolahan emas Belanda yang ada di Desa Lebong Tambang, yang mungkin sampai saat ini tong-tong pengolahan itu masih tegak dengan kokohnya, sebagai tanda bukti itu peninggalan dari kolonial Belanda. Seperti jembatan itu masih ada. Lebong Tambang ini mulai dikelola, tambang tradisionalnya ini mulai tahun 1957. Mulai dikelola secara tradisional. Sebelumnya kan itu masih dikelola oleh kolonial Belanda dan Jepang. Saya selaku Kepala Desa Lebong Tambang sangat berharap kepada pemerintah daerah, terutama Kabupaten Lebong, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa Lebong Tambang ini merupakan tempat wisata dan juga tambang tradisional. Jadi kami sangat berharap kepada pemerintahan kabupaten dan pusat untuk memfasilitasi untuk melegalitaskan tambang tradisional ini. Dan juga kami dari seluruh perangkat Desa Lebong Tambang sangat berharap kepada pemerintah daerah bahwa kami bersama seluruh perangkat ini berharap untuk ditingkatkan honor kami di tahun depan ini. Sekali lagi kami atas pemerintahan Desa Lebong Tambang sangat berharap kepada Pemda. Untuk itu sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kamtibmas Kabupaten Lebong seperti Polres, Polsek, karena Lebong Tambang ini merupakan sumber mata pencarian Kabupaten Lebong. Jadi kami sangat berharap karena di sini sangat rawan untuk hal-hal yang kriminal. Jadi kami dari pemerintahan Desa Lebong Tambang sekali lagi sangat berharap kerjasamanya antar pihak keamanan dengan desa. Desa Lebong Tambang memang benar adanya tambang tradisional yang sudah diceritakan oleh Bapak Kepala Desa bahwasanya kita perlu legalitas. Nah, di sisi lain kami juga banyak lahan yang belum terolah. Nah, di sini kami mohon kepada pemerintah Kabupaten Lebong bahwasanya tanah-tanah yang kosong itu mungkin tolong dicek nanti untuk apa kegunaannya, seperti bibit-bibit apa sih yang cocok atau sesuai di desa kami. Kemudian kami juga ada suatu industri makanan yang boleh dikatakan mulai agak berkembang. Di sini juga kami perlu peningkatan modal dan pelatihan. Karena apa? Untuk menunjang andai kata nanti tidak satu fokus pekerjaan ke tambang. Di sini ada home industry, maksudnya bisa untuk menunjang perekonomian di keluarga itu sendiri. Di sini kami bahwasannya mohon kepada pemerintah Kabupaten Lebong, mungkin kami akan mengusulkan untuk mengadakan pelatihan bahwasannya ini ada untuk sektor ekonomi untuk membantu ekonomi keluarga. Dan sekaligus berhubung desa kami ini dulunya adalah bahwasannya ada tambang dari peninggalan Belanda. Di sini banyak sekali peninggalan-peninggalan prasejarah seperti ada cagar budaya Keramat, Cipandan, kemudian ada pengolahan atau bekas Belanda pengolahan emas, nanti bisa kita lihat ke sana. Kemudian yang kami tekankan di sini mohon bantuan karena dari segi perekonomian, dari pertanian belum
olah dengan benar. Karena apa, masyarakat itu bingung mau nanam apa sih yang cocok. Nah di sini kami kembali lagi mohon kepada pemerintah Kabupaten Lebong untuk melihat apa sih yang cocok di desa kami ini. Untuk pemerintah Desa Lebong Tambang, selama ini kami di desa segala sesuatunya melakukan musyawarah, termasuk dalam segi hal baik itu pembangunan, baik itu budayanya, baik itu pemberdayaan. Di sini kami beserta perangkat desa, beserta kepala desa melakukan musyawarah apa-apa hal tindakan apa yang akan dilaksanakan di Desa Lebong Tambang. Otomatis tidak hanya perintah kepala desa, tapi musyawarah dulu. Untuk Bapak Kepala Desa Lebong Tambang, yaitu Bapak Mison, alhamdulillah dia menjabat udah dua periode. Alhamdulillah dia segala sesuatunya dalam pemerintahan desa itu berjalan tupoksi masing-masing. Dan mungkin sampai saat ini di periode kedua masih tetap berjalan hal tersebut. Penilaian masyarakat untuk Desa Lebong Tambang, alhamdulillah masyarakat banyak yang ikut senang karena berbagai hal kegiatan baik di desa maupun kecamatan maupun kabupaten kita sudah mendapatkan banyak penghargaan. Nanti kita lihat di balai desa penghargaan apa aja. Untuk 2001 berdasarkan RKP atau RKP desa mulai ada dana APBDes yang di desa. Mungkin kemarin ini banyak memang bersifat pembangunan banyak yang ditunda dulu karena kita mementingkan untuk COVID-19 ini. Jadi bukannya pembangunan itu dipentingkan tapi ditunda dulu. Itu ada 2 bangunan mungkin itu prioritas utama, yaitu ada di Dusun 5. Harapan kami ke depan yaitu Desa Lebong Tambang dapat lebih maju lagi. Kita kalau bisa jangan mengandalkan sektor dari banyak pertambangan, dari segi mungkin akan ditingkatkan lagi. Dari pemerintahan Desa Lebong Tambang mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak kecamatan, kabupaten, dan provinsi, serta dari pusat yang mana telah banyak kami sehingga desa kami dapat membangun semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kedepannya dapat kami tingkatkan dan kami antusias bahwa Desa Lebong Tambang akan lebih maju lagi. Apalagi pada saat COVID sekarang ini banyak hal-hal yang perlu kita tingkatkan lagi. Di segi pertanian kami masih akan menuju sektor ke segi pertanian karena mungkin segi pertanian itulah yang akan menunjang kedepannya Desa Lebong Tambang. Kita sebagai generasi penerus ya, jadi kita juga harus mengingat sejarah-sejarah nenek moyang kita, terutama dari zaman penjajah, karena penjajah Belanda di Indonesia ini lama, selama 3,5 abad. Inilah salah satu peninggalan dari waktu dia berusaha di Lebong Tambang. Nah, ini satu peninggalannya ini juga salah satu tempat pengungsian kami waktu tahun 58 waktu ada pemberontak dari PRRI. Jadi masyarakat mencari keamanan berlindung di Mangkar ini. Di sini ada sarang cagar budaya. Jadi ini sarang milik Pemda. Pemda yang harus dilestarikan, harus dijaga. Inilah satu bukti fakta bekas peninggalan kolonial Belanda. Inilah pada berusaha berupa tong ini banyak jumlahnya, tidak terhitung. Itulah satu pengolahan dia karena Belanda di sini 3,5 abad namanya. Jadi warga kita waktu itu masih sangat minim, sangat tertindas. Dan itu Belanda berangkat dari sini tahun 1943 karena datang Jepang. Jadi Belanda berangkat angkat kaki dari Lebong Tambang
tahun 1943. Kelompok PPKS Lebong Tambang, yang punya kegiatan gitu, dia kan membongkar opak, cuaca juga, ini juga bisa gitu kan. Kalau sudah bagus ya sehari itu sampai 50 kilo sehari. Bahan pokoknya diambil, ada yang nganter kan, kita ini berhubungan sama yang penjualnya tuh, nanti dia kirim ke sini ke antar alamat, ditangani kerja sama desa juga, sama ibu yang pembimbing yang dari KB juga. Ini kalau desa tuh membantu pemasarannya gitu. Nah ini kalau ini paling setahap lagi udah langsung kering, langsung nanti dikemas kan. Nah, ini perkemasan nanti ada yang ini kan, kayak ini kan ibu ini dioper ke desa, nanti kan di online lagi gitu, ada yang langsung ke rumah. Jatuhnya kalau perkemasan dari saya ininya pengopor 4.000 Perkemasan ya, perkemasan. Untuk sekarang ini BUMDes Lebong Tambang menyediakan peralatan tenda, itu ada 10 set, terus fotokopi. Setelah fotokopi ada juga kita pembelian jual beli emas. Untuk sekarang ini fokus ya 2 item itu, fotokopi, ATK, kita pembelian emas. Kalau untuk penjualan penerimaan tambang emas dari masyarakat itu karena di sini banyak penampung juga di sini, jadi kita tidak mayoritas masyarakat sini jual sama BUMDes. Ada rencana kita untuk 2021 ini kemungkinan kita penambahannya di produksi ibu-ibu seperti opak gitu, perencanaan kita ya UMKM gitu. Kalau harapan BUMDes ini ya kita harapannya kedepannya lebih maju lagi ya, masyarakat lebih memahami, lebih menyadari, karena BUMDes ini pun untuk rakyat, untuk masyarakat Lebong Tambang itu sendiri. Jadi dengan bisa berdirinya BUMDes ini sudah tentu itu kerjasama dengan masyarakat. Kami BUMDes Desa Lebong Tambang sangat berterima kasih dengan adanya bantuan atau kucuran dana dari pusat atau dari Pemkab Desa Kabupaten Lebong, dengan adanya bantuan untuk BUMDes. Mudah-mudahan BUMDes di Kabupaten Lebong ini, terkhusus Kabupaten Lebong Tambang, lebih maju, lebih mensejahterakan ekonomi masyarakat. Di sini saya Muhammad Taufik ya, sebagai Ketua Koperasi KUD Karya Baru Desa Lebong Tambang. Bahwa di sini koperasi salah satunya bergerak di unit usaha tambang yang kami menaungi para penambang di Desa Lebong Tambang dalam melakukan aktivitas tambang. Dari koperasi karena kami sedang mengusahakan perizinan biar tertib, jadi di bawah naungan koperasi. Sudah mulai dari 5 bulan, misalnya 5 bulan, baru 5 bulan. 2021 ya, karena undang-undang yang baru kan, nggak mesti peralihan, dan 2021 baru. Responnya sekarang udah bagus lah, udah mulai membuka ruang untuk masyarakat untuk bisa melegalin tambang. Ini usaha simpan pinjam juga ada, untuk individu bisa, kelompok bisa. Harapannya semoga koperasi ini bisa berjalan ya. Kemudian anggota koperasi yang para penambang bisa ikut berpartisipasi dalam permodalan koperasinya. Karena memang kami butuh modal yang harus cukup untuk aktivitas tambang ini.